Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya hari ini ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan tentang kebahagiaan. Kita mulai dengan menyadari, duduk tenang, dan kemudian menyadari bahwa indera kita, indera penglihatan, indera pendengaran, indera perasa, dan semua indera bekerja dengan baik. Kita tidak usah menyuruh mata, indera penglihatan untuk melihat. Dia sudah melihat. Kita tidak usah mendorong-dorong jantung untuk berdenyut. Dia berdenyut. Kita tidak usah mengendalikannya. Banyak hal dalam hidup ini bekerja dengan baik tanpa kita kendalikan. Kita biarkan saja, kita syukuri. Kita mendengar kicauan burung, kita mendengar degup jantung kita sendiri, kita merasa hembusan angin. Kita sadari saja, kita syukuri. Kita ambil waktu untuk menyadari kita berada di sini. Kita menyadari sekitar kita. Kita menyadari tempat kita berada, tempat kita duduk, tempat kita berdiri. Sadar saja. Dan kesadaran itu membahagiakan. Kemudian kita menyadari bahwa pada waktu kita kecil, mungkin umur 10, kita bahagia sekali ketika bisa juara kelas, kita ketika bisa juara perlombaan di sekolah. Bahagia sekali. Lalu ketika kita selesai SMA, mulai kuliah, rasanya senang sekali masuk ke universitas yang kita cita-citakan. Lalu mulai merasa jatuh cinta, waduh senang sekali. Apalagi kalau cinta kita berbalas, waduh senangnya minta ampun. Bahagia. Lalu kemudian ketika umur 25, selesai kuliah, dapat pekerjaan yang kita inginkan, waduh luar biasa, bahagia sekali. Kemudian ketika kita umur 30 menikah, bahagia sekali, luar biasa. Ketika kita mempunyai anak, waduh luar biasa, bahagia sekali. Tetapi yang membuat kita bahagia pada waktu kita SD tidak sama dengan yang membuat kita bahagia waktu SMA, waktu mendapat pekerjaan, waktu jatuh cinta, waktu menikah. Tidak sama, berubah-ubah. Apa yang dulu membahagiakan tidak selalu membahagiakan. Juara kelas pada waktu SD, SMP bahagia sekali. Tapi ketika sudah kuliah, tidak penting juara kelas atau tidak. Mendapat pekerjaan, wah dulu bahagia sekali. Tapi sekarang dalam pekerjaan yang sama, yang dulu membuat bahagia, sekarang membuat lelah. Pasangan yang ketika menikah, aduh kita cintai luar biasa, sekarang tidak lagi. Kadang-kadang malah menjengkelkan. Jadi apa yang dulu membuat kita bahagia, ternyata tidak selamanya membuat bahagia. Itu berarti kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh objek, oleh relasi,
atau oleh kegiatan. Lalu apa sebetulnya yang membuat kita bahagia? Yang membuat kita bahagia itu ketika kita fokus, kemudian mengakui dan mengatakan, iya, ini membuat saya bahagia. Tidak di sana tetapi di dalam. Yang membuat bahagia bisa berbeda-beda. Bisa kelulusan, bisa dapat pasangan, bisa mendapat pekerjaan, bisa berubah-ubah. Tapi perasaan bahagia itu sama. Perasaan bahagia itu sama. Bahagia karena lulus ujian ya bahagia. Bahagia karena mendapat pekerjaan ya bahagia. Sama. Tetapi tidak ada satupun benda, tidak ada satupun orang, tidak ada satupun kegiatan yang bisa membuat kita bahagia. Yang membuat kita bahagia ya diri kita sendiri. Dan ada kebahagiaan yang dalam latihan rohani disebut konsolasi tanpa sebab. Kebahagiaan yang tidak disebabkan oleh apapun juga. Kebahagiaan macam apa itu? Justru itu kebahagiaan yang sejati, yang disebabkan karena menyadari bahwa Tuhan bersatu dengan kita. Sadar bahwa saya adalah kasih. Sadar bahwa saya adalah kebahagiaan itu sendiri. Kebahagiaan itu tidak berbentuk. Kasih itu tidak berbentuk. Kita juga sebagai pribadi mempunyai kesadaran yang tidak berbentuk. Dan kesadaran kita bersatu dengan kesadaran Tuhan. Dan disitulah kita menemukan kesempurnaan kebahagiaan. Ketika kita menyadari siapa diri kita sebenarnya, yaitu yang diciptakan oleh Allah, secitra dan segambar dengan Tuhan sendiri, kita memperoleh kepenuhan kebahagiaan. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan bersama kita, bersatu dengan kita, itulah kesempurnaan kebahagiaan. Kebahagiaan yang tanpa sebab dan juga kebahagiaan yang tanpa akhir. Ketika Tuhan sendiri menyatakan di dalam diri kita dan kita menyadari perwahyuan Tuhan itu, bahwa Tuhan bersatu dengan diri kita dan kita bersatu dengan Tuhan, itulah kesempurnaan kebahagiaan. Tidak disebabkan oleh objek, oleh peristiwa, oleh seseorang, tetapi oleh kesatuan, kesadaran yang ilahi dan kesadaran diri yang utuh, penuh, sempurna, tiada akhir. Objek yang menyebabkan kebahagiaan bisa berganti. Tindakan yang membuat kita bahagia bisa berubah. Orang, relasi yang membahagiakan kita bisa berubah. Tetapi kesatuan kita dengan yang ilahi tetap. Tenang, damai, utuh, bahagia, penuh, lega. Bahagia adalah kebebasan sempurna. Bahagia adalah keutuhan penuh, kesatuan sempurna dengan Tuhan. Karena itu, kita tidak memerlukan apa-apa untuk bahagia. Cukup dengan menyadari siapa diri kita sebenarnya, yang begitu dicintai oleh Tuhan. Dan Tuhan selalu bersama kita, Immanuel, karena roh kita bersatu dengan roh Tuhan. Itulah kesempurnaan kebahagiaan. Maka relasi boleh berubah, tetapi kebahagiaan bisa tetap sempurna di dalam Tuhan.
Kesehatan bisa berganti, bisa berubah, tetapi kesatuan yang membawa kebahagiaan tetap utuh. Keberhasilan, benda-benda yang dulu bisa membuat kita bahagia sekarang tidak lagi. Tetapi kebahagiaan karena kesatuan, dicintai, ditemani oleh Tuhan Sang Immanuel, tetap membuat kita damai, tenang, dan bahagia. Mari kita menemukan kebahagiaan yang sempurna, yang tidak berubah-ubah, yang berasal dari dalam, yang berasal dari jati diri kita, yang adalah kesempurnaan, yang adalah kasih, yang adalah kebahagiaan, yang begitu dicintai Tuhan. Handle yourself with care, because you are loved. Be happy, no worries. Tuhan memberkati.